Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang uh, gadai. Gadai menurut hukum syariah. Ya. Kita tahu bahwa aktivitas menggadai itu merupakan suatu aktivitas yang boleh dikatakan sudah biasa ya. Kita mungkin sudah kenal, tahu di mana-mana terdapat tempat menggadaikan barang, yaitu ketika kita membutuhkan dana dalam rangka membiayai suatu aktivitas ya, kemudian kita sedang tidak punya uang cash, tapi kita memiliki barang yang ada nilai ekonomisnya ya, apakah itu laptop, apakah itu motor, atau mungkin bisa juga sekarang ini HP dan sebagainya, dimana kemudian dana yang kita butuhkan itu bisa kita peroleh dengan cara menitipkan barang kita pinjam duit dari lembaga-lembaga keuangan pegadaian, lalu selanjutnya barang tersebut ya akan disimpan oleh pihak pegadaian untuk jangka waktu tertentu yang sudah disepakati, dan kita harus membayar cicilan ataupun membayar kembali uang yang kita pinjam ya. Untuk selanjutnya nanti kita harus mengembalikan keseluruhan uang tersebut, dengan tentunya kalau gadainya itu adalah gadai konvensional, kita akan juga membayar sejumlah uang sebagai bunganya ya. Itu gadai yang konvensional, oke, atau gadai menurut hukum kapitalis. Dalam bahasa Arab, gadai adalah ran dan bisa juga dinamai al-habsu. Sedangkan secara kebahasaan, secara ilmu bahasa, sebenarnya yang namanya ran itu adalah berarti sesuatu yang bersifat tetap dan memiliki jangka waktu tertentu yang cukup lama ya. Berarti dalam hal ini ran atau al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak, artinya dengan tidak melanggar hukum ya, dimana kemudian barang itu merupakan jaminan sebagai pembayaran dari hutang ya kan. Jadi dia berfungsi untuk membuat orang yang meminjamkan uangnya kepada si peminjam hatinya tenang, karena ada jaminan, ada sesuatu yang dia pegang, dan itu akan dijadikan borh sebagai jaminan kalau uang yang dipinjam itu ternyata tidak dikembalikan oleh si peminjam ya. Jadi dalam hal ini dari kedua belah pihak ya, masing-masing ada hak dan kewajiban. Dari pihak peminjam ya, dia berhak untuk mendapatkan sejumlah uang
untuk dia pergunakan sesuai apa yang dia butuhkan, tetapi dia juga punya kewajiban untuk memberikan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis tertentu ya, untuk dipegang oleh si pemilik uang ya. Demikian juga sebaliknya bagi pemilik uang ya, atau si kreditur, dia berhak untuk menerima atau menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis tertentu ya, dan dia berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada si debitur. Jadi dalam hal ini kedua Abah, ya, kenapa? Maaf Abah, suaranya terlalu kecil. Saya udah gede nih, Neng. Saya udah 92. Pakai headset kali. Saya udah 92 ini. Atau ya karena saya baru mulai dan saya belum lama bangun tidur nih, jadi masih belum on. Ntar pelan-pelan naik kali ya, sabar. Jadi ini baru bangun tidur, rohnya belum ngumpul, ini masih mencar. Ntar lagi, nah kalau udah panas mungkin suaranya jadi kencang gitu ya. Baik, kita teruskan. Jadi fungsi dari suatu barang gadaian adalah pertama bagi si peminjam ya, dia akan memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya, oleh karena dia merasa ada barang miliknya yang ditahan oleh pemilik uang, oleh orang lain ya. Sementara bagi si pemilik uang sendiri, dengan adanya jaminan barang tersebut ya, dia tentunya akan lebih tenang. Kalau kita ini kan kebanyakan ya seringkali meminjamkan uang itu ya berdasarkan apa ya, berdasarkan rasa percaya aja, rasa nggak enak, dan kemudian kita tidak merasa perlu untuk menahan barang dari si peminjam, sehingga pada akhirnya ujung-ujungnya kita sering terkecoh dan bahkan kita menjadi sering kecewa, dan ujungnya kita malah menjadi nggak senang sama si peminjam. Ada teman saya itu, dia nggak pernah mau minjemin uang kepada orang lain. Kenapa? Alasannya dia bilang, saya sama kamu itu berteman dengan baik, tapi begitu kamu minjem sama saya, itu adalah bibit permusuhan. Jadi lebih baik kamu gak usah minjem sama saya, tapi karena kita teman baik ya saya berikan bantuan sebisa saya. Ya katakanlah pinjam dia 100, ya saya nggak punya banyak-banyak, ini ada 25.000, pakai aja. Kalau saya pinjemin kamu, itu ujungnya kita jadi berantem. Masuk akal ya? Karena seringkali orang yang tadinya bersahabat baik, begitu terjadi pinjam meminjam, ujungnya jadi musuhan. Karena apa? Karena yang minjam ini seringkali tidak bertanggung jawab. Terus kemudian pinjaman tidak dikembalikan, ditagih juga lebih galak dia ya. Terus ujung-ujungnya malah yang minjam itu, yang meminjamkan itu yang jadi malu untuk nagih ya. Sampai akhirnya kemudian si peminjam bukannya lupa, tapi berlagak lupa, dan ya
kebawa lupa sehingga dia beli apa, barang yang baru atau apa gitu, kemudian dia pamer di medsosnya. Lebaran beli baju baru, beli HP baru, tapi entah lupa entah melupakan dia masih punya utang. Maka kemudian orang yang semula minjemin dia itu jadi sewot ya, jadi marah, kemudian bikin sindiran lah di Facebooknya, gaya sosialita, pamer beli ini beli itu. Woi, ulangin dulu pinjaman gitu kan, barang baru-baru sok keren tapi utang belaga lupa. Nah, akhirnya kan benar seperti kata teman saya itu, ujung-ujungnya akhirnya mereka jadi yang tadinya akur sebagai teman, nah ujung-ujungnya jadi pecah, berantem ya. Saya kira Anda juga mungkin mengalami ya, atau mungkin Anda yang memang utang terus belaga lupa, atau Anda yang meminjamkan tapi kemudian jadi musuhan sama temen. Nah, saya kira sering mengalami seperti itu ya. Saya sendiri pernah mengalami, ada teman saya sekian belasan tahun sekarang mah ya, udah belasan tahun dia minjem sama saya. Waktu itu sebenarnya dia ada niat baik juga sih untuk naruh barang ya, dia naruh barang berupa sertifikat rumah ya. Dia bilang pada waktu itu, Pak Sani saya mau ada perlu pinjam sebesar 700.000 rupiah. Nah ini saya punya sertifikat tanah rumah saya lagi saya pasarkan. 700.000 pada waktu tahun 2000-an itu lumayan loh, sekarang aja lumayan apalagi dulu ya. Dia mau naruh itu, tapi saya yang salah memang. Saya bilang udah nggak usah, biarin aja, saya cepet aja supaya mudah-mudahan dengan adanya sertifikat di tangan Anda sendiri rumah cepat laku. Jadi niat saya baik, maksudnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi kemudian ya, begitu rumah itu laku ya dia pun lupa udah ya. Saya ya sebagai manusia ujung-ujungnya jadi ngedumel, dan ujung-ujungnya seperti yang saya ceritakan tadi, akhirnya saya jadi malas ketemu dia, karena ini orang walaupun sering ketemu tapi entah belaga lupa atau memang lupa ya. Udah bablas angin nih, bablas anginnya sama sekali udah nggak pernah ingat lagi sampai detik ini ya. Mudah-mudahan dia benar-benar lupa ya. Seharusnya saya ngingetin, tapi kembali lagi ya ke rasa nggak enak saya lebih gede rupanya ya. Jadi saya sendiri nggak nagih, dia sendiri pun ya ketemu mah ketemu, tapi seperti itu nggak ada tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya fungsi dari suatu gadai ya adalah menjadikan barang ya yang mempunyai nilai ekonomis tertentu ya, menurut pandangan syariat adalah dijadikan sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. Misalnya kalau kita minjemin orang sejumlah uang, lalu kemudian uang itu orang itu kemudian menaruh motor ya, sebagai jaminan, sebagai gadai. Tentu saja motor itu kita boleh mempergunakan ya, apalagi kemudian di dalam akad perjanjian antara kita dengan dia memang disebutkan, saya taruh motor saya ini dan saya membutuhkan sejumlah uang sebagai hutang, nanti 2-3 bulan lagi akan saya tebus ya, dan selama motor itu ada di tangan Anda boleh mengambil manfaat barang tersebut gitu. Lalu kemudian tentunya andai kata di dalam masa 3 bulan itu seandainya si peminjam ya tidak bisa mengembalikan, ya tentu saja si
pemilik uang yang dipinjamkan berhak untuk menjual barang tersebut, menjual barang tersebut. Oke. Sedangkan menurut pengertian dari ahli yang lain, yaitu Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, ran atau gadai adalah sesuatu benda yang dijadikan jaminan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya kepada yang berpiutang. Nah, biasanya kalau kita ke tempat gadai ya, kalau kita ke tempat gadai, kita kemudian mau naruh sesuatu barang, itu di tempat gadai itu ada juru taksir. Juru taksir dalam arti dia akan menilai barang yang ditaruh itu kira-kira berapa harganya gitu. Misalnya barang yang ditaruh itu harganya sekitar, kalau laptop ya mungkin 5 juta misalnya gitu ya. Misalnya harganya 5 juta, dia tidak akan memberikan pinjaman sejumlah 5 juta. Paling-paling yang akan dia berikan itu ya 3 juta. Kenapa? Karena 5 juta itu kan taksiran pada saat ini. Nah, kemudian 2-3 bulan kemudian ya belum tentu harganya 5 juta, apalagi barang elektronik. Barang elektronik itu kita tahu sendiri, begitu kita jual kembali, walaupun mungkin barang itu masih baru, kita beli laptop belum banyak dipakai, baru 2-3 kali pakai, lalu kemudian ada keperluan mendesak ya, lalu kita minjam uang dan laptop itu dijadikan jaminan. Saat ini 5 juta karena mungkin memang kita belinya 5 juta baru ya, tapi itu 2-3 bulan lagi ya harganya bukan 5 juta. Nah, karena itulah maka jumlah pinjamannya itu yang diberikan tidak akan 5 juta, paling ya 3 juta atau 2,5 juta. Karena apa? Karena si pihak pegadaian itu akan menaksir kira-kira harga dari barang ini 2-3 bulan ke depan itu berapa. Nah, sehingga ketika nanti orang yang minjam itu nggak bisa bayar, barang tersebut akan dijual, kan belum tentu 5 juta, nggak mungkin malah ya, walaupun belinya 5 juta ya nggak bakalan dijual lagi 5 juta, entah 3 juta, entah 2 juta gitu, pasti rontok lah kalau barang elektronik. Nah, jadi fungsi dari fungsi dari barang gadaian memang seperti itu, sebagai jaminan ya. Berikutnya, ran adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari sesuatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu jika itu tidak dapat dibayar. Jadi ini adalah fungsinya untuk memberikan kepercayaan kepada si pihak peminjam bahwa uang yang dipinjam itu akan terjamin ulang. Ini lebih aman sebenarnya, lebih aman dalam arti ya ada jaminan bahwa uangnya itu tidak akan kemana-mana. Seperti yang saya alami, yang tadi saya ceritakan, andai kata saya terima sertifikat rumah yang tadi ya mau dikasihkan kepada saya, cuman saya pada waktu itu ya sok baik hati gitu ya, sok bijak, udahlah nggak usah. Saya percaya sebenarnya sama dia, saya percaya dan saya punya keyakinan bahwa dengan adanya sertifikat di tangan itu rumah akan cepat laku ya. Dan memang cepat laku, tapi kemudian saya juga cepat dilupain. Berarti kemudian kepercayaan saya ya boleh dikatakan dikhianati dalam hal ini ya. Karena apa? Utang saya ya dari tahun 2000-an sampai sekarang tahun 2020-an ya wassalam. Ingat ya, sebenarnya kalau dalam hal Islam, hal seperti ini berbahaya ya. Berbahaya kenapa? Karena seseorang itu kalau menurut hadis
ya, menurut ucapan dari Rasulullah, seseorang yang mati meninggalkan hutang itu dia akan dibangkitkan di kubur di alam barzah dalam keadaan kedua tangannya terikat di belakang pundaknya, terikat seperti ini. Jadi itu justru sebenarnya malah berbahaya bagi dia. Saya kalau nggak salah pernah saya tanyain ya, tapi waktu itu dia janji lagi ya lupa lagi gitu. Jadi wassalam. Sebenarnya bagi dia akan berbahaya karena kita kan tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah ya. Maka utang itu kita nih semua, termasuk saya, termasuk Anda, pastinya mungkin pernah ada utang-utang sekecil apapun ya, itu harus diselesaikan. Jangan dibiasakan kalau utang itu kemudian kita lupakan karena orangnya nggak nagih, atau orang itu takut sama kita karena kita orangnya galak ya. Begitu orang itu datang kita udah pasang muka angker, udah kayak vampirina gitu, yang cewek, yang cowok udah kayak Lycan, manusia serigala, ya Allah. Orang yang mau nagih kan udah kesereman duluan, akhirnya dia nggak berani nagih. Jangan kira itu kemudian kita jadi terbebas, alhamdulillah dia nggak berani nagih. Jangan, karena apa? Itu nanti Allah yang nagih di kuburan di akhirat. Ya, bukan orang itu lagi yang nagih, tapi malaikat yang nagih. Itu harus kita jadikan keyakinan kita, nggak boleh kita sembarangan. Jadi kesimpulannya kalau dari pengertian, ran adalah menahan harta dari si peminjam ya, sebagai jaminan bahwa dia pasti akan mengembalikan pinjaman yang dia terima, sehingga kedua belah pihak sebenarnya menjadi lebih aman ya. Pihak peminjam dia akan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dia pinjam, dan dia insya Allah akan bisa mengembalikan kewajibannya itu, menunaikan apa yang seharusnya dia lakukan, sehingga nanti di akhirat dia tidak akan ditanya lagi karena dia sudah melakukan kewajibannya dengan baik ya. Sementara bagi si pemberi pinjaman, dia akan tenang karena dia tidak takut uangnya hilang begitu saja, karena ada barang yang bisa dijadikan pegangan. Kalau misalnya orang itu nggak bisa bayar, nanti barang itu bisa dijual gitu. Nah, kayak kasus saya tadi, anda kata saya tahan sertifikat itu kan otomatis rumahnya nggak bisa dijual ya, karena tanahnya ada sama saya, surat dokumennya itu ada sama saya. Ya, tapi juga yang namanya manusia sih, andai kata pada waktu pembelian terus kemudian orang itu Pak saya ini ada yang beli, saya pinjam ininya Pak, saya minta sertifikatnya, nanti kalau dia udah bayar akan saya segera datang ke Bapak, ya itu kan janji orang. Begitu saya kasih ya belum tentu juga dia ingat lagi, mungkin dia akan segera dengan cara sama dalam tempo sesingkat-singkatnya ya, dia akan melarikan diri, hilang di telan bumi begitu aja. Itu kan kembali kepada itikad baik kita. Makanya Islam itu lebih menekankan kepada keimanan seseorang di dalam rangka melakukan aktivitas ekonomi. Saya ingin ingatkan berkali-kali bahwa ya, dalam aktivitas Islam ekonominya itu yang paling utama adalah tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian, kata Allah, di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam suatu keburukan dan dosa. Jadi jangan sampai kita tolong menolong yang justru membuat kita menjadi jauh dari Allah gitu. Jadi kita memberi pertolongan kepada orang yang dalam kesulitan beda dengan sistem kapitalis yang sering saya sebutkan ya. Sistem kapitalis itu orang lagi susah minjem duit malah dikenakan bunga, dan ketika bunga itu pinjaman itu tidak bisa dikembalikan sesuai dengan temponya, itu bunganya makin naik. Jadi ini jelas bahwa dari sisi ini kapitalisme itu menjadikan orang yang lagi susah justru sebagai ladang objek, sebagai ladang bisnis. Sementara Islam itu menjadikan orang yang lagi kesulitan kita tolong, kan kembali lagi pada orangnya itu benar-benar tolong atau
tahu terima kasih atau nggak malah ngemplang gitu ya. Kebanyakan kita seperti itu ya, udah ditolong bukannya berterima kasih ya, malah kita ngemplang. Akhirnya seperti disebutkan oleh teman saya, yang tadinya bersahabat dengan baik malah jadi pecah, malah jadi berantem, malah jadi musuhan. Maka udahlah, saya bantu kamu sebisa saya ya, tapi nggak bisa saya minjemin karena nanti kita malah jadi pecah belah gitu ya. Kalau orangnya yang ngerti, lu nggak percaya amat mau gue, akhirnya jadi berantem juga, jatuhnya ya. Musuhan juga akhirnya karena yang minjeminnya maksa ya. Ya tentu kita mengatakannya secara baik ya, jangan bilang nanti nggak balikin gitu ya, tadi tersinggung ya. Bilang aja ya, saya bantu aja ya Pak, saya nggak punya duit juga nih tapi saya pengen bantu kamu ya. Mungkin itu lebih baik, kan juga Allah menyuruh kita untuk membantu orang tapi jangan menghapuskan pahala bantuan itu dengan omongan yang kagak bener, omongan yang menyakitkan gitu ya. Saya bantu kamu tapi kamu harus kembaliin nih, kamu biasanya suka begitu, suka ngutang tapi nggak mau bayar gitu ya. Tentu orang jadi tersinggung kalau digituin. Udah nggak usah dah. Nah, akhirnya ujung-ujungnya sama, berantem juga padahal kita menghindari berantem. Oke, berarti dalam ekonomi Islam kita kembalikan lagi dasar dari aktivitas gadai menggadai ini menurut Al-Quran dan menurut As-Sunnah dari Rasul seperti apa. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 Allah menyebutkan ya, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Jadi maksudnya apa? Kalau kita melakukan suatu aktivitas ekonomi ya, tapi kita tidak tidak bisa melakukannya secara tunai, artinya kita dalam keadaan kondisi tidak punya uang sehingga kita kemudian terpaksa berhutang kepada orang lain, maka di dalam Al-Quran ini menurut Al-Baqarah sebenarnya diharuskan kita itu hendaklah ada penulis, artinya ada catatan gitu loh, ada catatan. Mungkin bisa kita artikan dalam pinjaman minjam ini harus ada semacam tanda terima, kwitansi gitu ya. Jadi ada tanda terima, kemudian juga tanda terima itu bisa juga penulis itu diartikan sebagai saksi, ada orang yang mengetahui adanya aktivitas tersebut. Kemudian juga hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh si orang yang berpiutang, artinya si pemilik uang. Jadi berarti sebenarnya dalam Al-Quran itu ada kalau kita tidak bisa melakukan suatu aktivitas ekonomi ya, kemudian kita meminjam kepada orang lain, pertama hendaklah ada penulis ini bisa diartikan sebagai bentuk tanda terima ya, atau ya kwitansi lah gitu ya. Kemudian juga hendaknya ada penulis itu bisa diartikan sebagai adanya orang yang mengetahui ya, saksi gitu, bahwa si A minjem kepada si B, disaksikan oleh si C dan D gitu ya. Dan juga hendaknya ada barang yang jadi tanggungan. Jadi Islam sebenarnya udah menyelamatkan kedua belah pihak untuk terhindar dari perpecahan. Bagi orang yang ngutang, kalau ada kwitansi, ada saksi, kemudian ada barang yang ditahan, itu kan kecil kemungkinan dia nggak mau bayar.